Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di pembelajaran Akidah Akhlak. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk, juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab yang kelima, yaitu kisah keteladanan Nabi Lut alaihi salam dan kaumnya. Tentunya minggu lalu kita sudah melihat cerita potongan video bagaimana sepenggal kisah Nabi Lut beserta kaum Sodom yang Allah binasakan. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menceritakan kembali dan juga bagaimana hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari kisah tersebut. Baik, langsung saja kepada tujuan pembelajaran kita, yaitu setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, diharapkan kalian semua dapat menghayati, meneladani sifat-sifat yang ada pada Nabi Lut dan juga menganalisis apa saja hikmah di balik kisah tersebut. Langsung saja Bapak sedikit menceritakan tentang sejarah Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Istrinya bernama Wailah. Bisa dikatakan Nabi Ibrahim ini adalah pamannya Nabi Lut. Nabi Lut tentu saja kita ketahui berdakwah di kalangan atau di kota yang dinamakan Kampung Sodom. Masyarakat Sodom ini adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, dan tidak mempunyai pegangan agama atau nilai-nilai kemanusiaan. Kebiasaan yang menyimpang dari kaum ini, salah satunya yang paling meresahkan adalah homoseksual. Mereka juga, wanitanya juga menganut lesbi. Jika ada seorang tamu yang melewati kampung ini, selain mereka merampas hartanya, juga mereka lakukan perbuatan keji tersebut. Lanjut. Sekian lama, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya. Tidak ada satupun yang menghiraukan ajakan dan dakwah dari Nabi Lut alaihi salam ini. Akhirnya kaum Lut ini merasa kesel mendengar setiap hari nasihat dan juga dakwah Nabi Lut. Akhirnya menyuruh Nabi Lut ini untuk menghentikan aksi dakwahnya dan mengusir keluarganya dari kampung Sodom tersebut. Akhirnya setelah lelahnya Nabi Lut berdakwah, Nabi Lut memiliki pikiran bahwa salah satu cara yang terbaik supaya tidak penyakit ini menular kepada tetangga dekatnya adalah dengan cara membasmi mereka di muka bumi ini, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan azab kepada kaumnya Nabi Lut ini, yaitu kaum Sodom. Akhirnya, singkat cerita, Allah mengabulkan doa Nabi Lut tersebut dengan mengirimkan malaikat yang hadir, yang datang bertamu kepada rumah Nabi Lut tersebut. Awalnya malaikat yang menyamar ini datang di persimpangan jalan bertemu dengan anak-anak Nabi Lut. Kemudian anak-anaknya ini memberitahukan bahwa ada beberapa sosok pria tampan yang ingin bertamu ke rumahnya. Awalnya Nabi Lut menolak
karena khawatir, ya, menyangka kaum-kaum lain menyangka bahwa Nabi Lut pun menyukai laki-laki. Akan tetapi Nabi Lut lebih khawatir jika tamu-tamu ini dijamu oleh orang-orang lain yang nantinya akan menjadi korban-korban kaum Nabi Lut tersebut. Akhirnya Nabi Lut ketika malam hari secara sembunyi-sembunyi menjamu tamu tersebut, dan kemudian setelah itu berpesan kepada istrinya bahwasanya jangan sampai kamu membocorkan berita ini bahwa ada laki-laki tampan yang ada di rumahku kepada kaum Sodom. Akan tetapi tindakan yang sebaliknya dilakukan oleh istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut membocorkan informasi tersebut bahwa ada ada tamu-tamu yang rupawan yang berada di rumahnya. Akhirnya datanglah gerombolan kaum Nabi Lut atau kaum penduduk Sodom ini mendatangi ramai-ramai rumah Nabi Lut. Nah, kemudian terdengarlah dari dalam rumah Nabi Lut pun memperingatkan kepada kaum Sodom untuk pergi dan meninggalkan tamu-tamu mereka. Akan tetapi apa yang terjadi? Justru ketika mereka diperingatkan untuk tidak mengganggu tamunya, mereka semakin menjadi-jadi, semakin mengganggu dan memaksa masuk ke rumah Nabi Lut alaihi salam. Pada saat itu, disitulah Allah menunjukkan kekuasaannya. Orang-orang atau tamu tersebut memberitahukan bahwasannya dia adalah seorang nabi. Mereka adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ pun Nabi Lut tenang. Dan akhirnya orang-orang penduduk Sodom ini yang mencoba masuk, seketika matanya buta, tidak bisa melihat apa-apa. Dan akhirnya saking ramainya mereka yang masuk berbenturan satu dengan yang lainnya, sehingga juga ada yang membentur tembok-tembok rumah Nabi Lut. Nah, kemudian setelah kejadian tersebut, malaikat ini memberi informasi kepada Nabi Lut bahwa nanti pagi kampung ini akan diazab, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini meminta kepada Nabi Lut beserta keluarganya untuk meninggalkannya di malam hari. Akhirnya di malam hari Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sodom. Setelah mereka pergi meninggalkan dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan azab yang pedih yang menimpa negeri itu. Negeri tersebut berguncang dengan guncangan yang keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya, mengangkat ke atas langit lalu membalikan negeri tersebut. Yang atas menjadi bawah, yang di bawah menjadi di atas. Kemudian mereka menghujani batu yang panas secara bertubi-tubi. Melihat kondisi seperti ini, istri Nabi Lut tidak percaya. Istri Nabi Lut menganggap bahwa ancaman atau azab tersebut adalah hanya gurauan semata. Akhirnya istri Nabi Lut ini pun melanggar pesan yang diberikan bahwasannya tidak boleh menoleh ke belakang melihat apa yang terjadi. Akan tetapi istri Nabi Lut ini akhirnya terkena azab dan ikut terbawa bersama kaum Sodom tersebut. Itulah kesimpulan atau cerita singkat dari perjalanan dakwah Nabi Lut beserta kaum Sodom yang Allah hancurkan dalam sekejap mata. Ini bukti sejarah kaum Nabi Lut. Ya, kota Sodom ini terletak di sebelah utara Laut Merah. Sedangkan menurut penelitian arkeologis, kota tersebut kini diduga berada di wilayah Laut Mati yang terbentang di antara perbatasan Israel dan Yordania. Baiklah, ini yang terakhir, hikmah dan nilai keteladanan yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Yang pertama adalah